Sekarang kita mau nyobain sebuah Toyota Yaris Cross. Kemarin kita udah bikin first impression Toyota Yaris Cross, videonya ada di sebelah sana. Nah sekarang kita boleh test drive, tapi satu, ini di tempatnya Toyota, jadi mungkin nggak banyak yang bisa dicoba. Kedua, ini masih unit prototype, jadi mungkin ada satu dua yang agak gimana-gimana, namanya juga prototype gitu kan. Tapi ini adalah sebuah subcompact crossover yang numpang pakai nama Yaris dengan feature yang sangat lengkap luar dalam. Di luar lampu LED, sensor 4 titik depan belakang gitu ya. Dan ada kamera 360, panoramic roof dengan electric sunshade lumayan. Dan ada juga power tailgate. Power tailgate di kelas ini. Ngomong-ngomong power tailgate, kita cek dulu bagian belakangnya. Kenapa gue membahas ini? Soalnya ada feature yang mungkin belum banyak orang tahu, khususnya di kelas ini. Jadi, dia bisa buka tutup otomatis pakai satu tombol, itu biasa. Tapi, kalau misalnya ada yang kanopi garasinya sedikit rendah mungkin atau gimana, kita bisa atur ini mau buka serendah atau setinggi apa. Caranya ada di label. Jadi, tahan tombol buat tutup power tailgate-nya 2 detik sampai ada bunyi kayak gini. Bunyi ini, terus sembari kita tahan, kita atur ditinggiin atau dikurangin. Nah, dia bakal menyesuaikan. Nah, kita tinggal tutup. Dan next time kita ngebuka, dia akan ngebuka maksimal ke tinggi yang udah kita set sebelumnya. Dan nggak cuma berhenti di situ. Kita buka lagi. Jadi kalau misalnya kan kita masuk kantor, masuk mall, kadang-kadang kalau mau beli periksa kan satpamnya suka ngecek bagian bagasi. Nah, kalau misalnya satpam nggak tahu kalau mobil ini pakai power tailgate kan suka ngebanting gitu aja. Mobil ini dibanting nggak masalah. Jadi kalau kita paksa, di override. Dan buka bagasi lagi sebentar ya. Kalau misalnya nih kita udah selesai naruh barang atau ambil barang, pengen cabut, tinggal tekan yang ada gambar gemboknya ini. Ini kalau kita pencet, bagasi nutup dan semua pintu bakal terkunci. Jadi kita bisa pencet dan tinggalin mobilnya aja. Sekarang kita mau lihat kuncinya. Sebenarnya kuncinya nggak ada yang spesial sih, cuma ada 3 tombol. Logo Toyota buat kunci, buka kunci, sama buat buka power tailgate yang tadi. Nah, sekarang kita bahas logo ini. Logo lingkaran di samping kiri tulisan HEV ini adalah logo Beyond Zero. Ini adalah untuk produk elektrifikasi Toyota yang baru. Jadi kan kalau misalnya Toyota hybrid atau plug-in hybrid atau elektrik mungkin yang lama kan logo Toyotanya ada biru-birunya, termasuk Lexus juga ya. Nah, sekarang diganti jadi logo lingkaran ini. Sekali lagi namanya Beyond Zero. Nah, ngomong-ngomong soal si Yaris Cross ini, dia pakai teknologi mesin hybrid yang mungkin satu-satunya di kelasnya. Nggak juga sih, keduluan sama Nissan Kicks. Sebelum jalan, kita jelasin dulu mesinnya. Ini mesin 1500 cc 2NR VEX. Dan kalau Toyota pakai mesin hybrid, dan Honda juga sih, biasanya mesin hybridnya itu atau mesin bakar ya pakai siklus Atkinson, bukan Otto. Atkinson tenaganya sedikit mengecil, tapi bahan bakarnya lebih efisien atau mungkin lebih irit juga. Dan karena dia hybrid, dia dibantu sama 1 baterai dan 1 motor listrik, dia penggerak roda depan. Baterainya ada di balik jok belakang. Kalau kalian bisa lihat, di bawah jok belakang ada kisi-kisi AC buat jaga suhu baterai tetap optimal, jadi nggak kepanasan gitu ya. Nah, salah satu item yang paling menggambarkan perbedaan antara Kicks dengan Yaris Cross adalah Nissan Kicks nggak punya gearbox, karena di roda depannya itu langsung nempel electric motor sama reduction gear. Mesinnya nggak ada urusan sama roda depan, cuma sebagai genset buat ngecas baterainya, baterai ngasih tenaga ke motor, dan motornya gerakin roda. Kalau si Yaris Cross agak beda, dia masih pakai gearbox CVT. CVT-nya sama kayak Toyota dan Daihatsu yang lain ya. Jadi mesin bensin ini masih bisa menggerakkan roda depan, tapi roda juga bisa dibantu bergerak oleh baterai dan motor listriknya. Jadi dia tuh bisa bekerja sama atau bekerja sendiri-sendiri. Jadi bisa tenaga listrik aja, bisa tenaga bensin aja, dan bisa tenaga barengan. Pokoknya di setting yang paling irit. Jadi kalau ada yang bilang hybridnya Kicks sama Yaris Cross itu sama, salah. Dan bukannya Toyota nggak bisa bikin series hybrid kayak Nissan Kicks. Mereka bisa, coba dipasang di Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid. Belum ada di Toyotanya, paling nggak sampai saat ini. Oke, sekarang kita langsung mau jalan. Tombol power, kita pencet. Ini suara mobil-mobil Toyota Daihatsu DNGA, startupnya begitu semua ya. Karena dia hybrid, jadi pertama kali kita tekan tombol power, yang nyala itu bukan mesin bensinnya, tapi baterai sama motor listriknya dulu. Jadi nggak ada getaran,
Meskipun kalau misalnya kita nyalain mesin bensinnya ya, mungkin nanti bakal kedengeran. Kita masuk ke D, kita langsung jalan dan nyalain AC. Sampai kecepatan 5 dan 10 km per jam itu kita bisa lihat di grafiknya, itu dia berjalan pakai tenaga listrik aja. Oke, setir normal, lumayan enteng, nggak ada komplain. Bisa buat apa, manuver, ya namanya setir. Tapi sekarang kita mau coba ke jalan yang ada polusi tidurnya. Ini polusi tidurnya lebih manusiawi ya, nggak jahanam kayak di jalanan nyata. Tapi kita tes aja seberapa. Maksimal 5 km per jam. Bodinya sih berasa rigid ya, dan suspensinya juga, tapi bukan berarti nggak nyaman. Cuma mobil ini nggak banyak flex saat lewatin jalan yang nggak rata. Flex ya, bukan flexing. Dan dia juga udah pakai hill start assist, jadi kita bisa coba. Nah, ini mesinnya udah nyala dan kedengeran sedikit raungan khas mesinnya. Dia ada brake hold, jadi bukan hill start assist ya, tapi fungsinya kurang lebih mirip. Jadi kalau kita lepas pedal rem, mobilnya tidak akan meluncur ke belakang. Nah, kalau mau jalan tinggal masukin gigi D aja. Siap-siap kita injak pedal gas. Bisa nanjak tanpa masalah. Tapi tanjakannya cetek sih. Oke, seperti biasa kalau di tempatnya Toyota kan ada genangan air ya. Katanya sih simulasi banjir. Kita bakal coba. Karena biasanya banyak banget orang yang bilang, mobil hybrid, mobil listrik kok udah banjir. Apaan sih? Kita masuk. Kalau kalian dengar suara sensor parkirnya, karena sensor depan belakang itu mengira air itu sebagai obstacle atau hambatan. Jadi sensor ini air aja dibaca. Ya biasalah, kalau kalian punya mobil yang ada sensor parkirnya, kalau misalnya lagi nerobos banjir, pasti bunyi begitu juga. Karena sensornya ngedeteksi air. Ini kita diemin begini, nggak apa-apa. Nggak ada korsleting atau apa. Dan kita bisa langsung jalan seperti biasa. Tidak ada masalah sama sekali. Cuma emang lagi-lagi genangannya cetek, tidak representatif sama banjir di Indonesia. Mungkin bisa ditinggiin lagi. Nah, di momen putar balik ini, mungkin gue yang salah ambil ancang-ancang atau gimana, tapi gue nggak dapet dalam sekali belok. Harus agak mundur sedikit. Cuma nggak separah Yaris Lele atau Yaris Joker sih. Oke, jalan. Ketemu jalan yang ada sedikit lubang-lubang. Ya bener, bodinya masih rigid ini mah. Ini masih rigid. Karakternya mungkin bukan yang nyaman atau plus atau comfort banget. Tapi, oh ya inget ya, dia pakai chassis TNGA B, Toyota New Global Architecture versi B. Nah, sekarang kita coba akselerasi. Tapi biar dapat track yang pol, kita mundur aja. Oh ya, kamera 360, tapi kualitas gambarnya kayak kamera VGA. Oke, biar optimal matiin AC aja kali ya. Netral, mode power. Oke. 1, 2, 23, 34, 42, 50, 60, bisa sampai 66 di trek pendek kayak begini. Mungkin karena di belakang itu kosong, suspensi agak berasa jadar dikit ya, tapi ya udahlah. Nah, sekarang tes slalom. Kita mau uji gimana manuvernya. Coba. Muterin setirnya kudu agak banyak, tapi body roll aman terkendali. Ada tapi dikit. Dan setirnya lumayan responsif. Dan kalau kita lagi pakai tenaga listrik aja, mobil ini menghasilkan suara artifisial dari luar. Kalian bisa dengar kayak begini. Oh ya, sebelum kesimpulan, ada satu hal yang baru pertama kali gue lihat di mobil ini. Jadi, mobil kalian mungkin ya kan punya mode berkendara kayak Comfort, Eco, Sport, dan kawan-kawan. Kan kita cuma bisa milih satu mode. Ya normal kan, lagi pengen Comfort ya pilih Comfort, lagi pengen ugal pilih Sport gitu-gitu. Di mobil Yaris Cross yang ini banget nih ya. Kita misalnya nyalain power mode nih, ada tulisan PWR merah. Nah, kalau misalnya kita tahan tombol drive yang ada di setir, mode Eco-nya juga nyala. Jadi, kita bisa Eco, tapi juga bisa power. Bisa power sambil Eco. Ya unit prototype sih.
Oke, kita udah cobain sebentar. Apa kesimpulan sementara buat mobil ini? Pertama-tama, kayaknya dia punya bodi atau chassis yang lebih rigid daripada saudara hatchbacknya, tapi tidak mengorbankan kenyamanan. Paling nggak saat kita cobain di area test drive ini. Kedua, hybridnya Toyota nggak usah diraguin. Mereka udah lama bikin hybrid, pengalaman bikin hybrid. Jadi, meskipun dia bukan series hybrid kayak Nissan Kicks, tapi transisi dari tenaga listrik ke bensin atau saat mereka bekerja sama, itu halus dan kita tidak notice. Itu bagus. Ketiga, sekarang Toyota sudah tidak pelit fitur. Dia ada lampu LED, sensor parkir, kamera 360, panoramic roof, sama Toyota Safety Sense. Ini membuktikan Toyota sudah tidak lagi pelit fitur. Cuma jangan ambil kesimpulan terburu-buru karena pertama, kita belum tahu harganya berapa per saat ini. Dan kedua, ini cuma di area test drive yang terbatas. Kita mau uji di kondisi real, kita juga nggak tahu kayak misalnya kebisingannya gimana, bensinnya gimana. Cuma di tempat kayak gini ya mungkin kita coba di luar aja nanti. Oke, thank you buat semuanya udah nonton. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe.